Dan saya bersyukur waktu itu saya bisa berangkat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, itu sepenggal kisah yang pernah saya alami soal bagaimana berangkat ke Baitullah. Kalau cerita saya ini masih menurut saya ini masih bagus ya. Banyak kisah-kisah yang lain yang luar biasa. Suami saya punya seorang calon jamaah waktu itu adalah seorang marbot masjid, Bapak Ibu. Tahu gajinya marbot kira-kira berapa, Bapak Ibu? 500, ya kan? Segitulah kira-kira. Beliau ditawari sama suami saya, mau umrah nggak? Kata beliau, kalau sekarang nggak punya duit, Pak, saya mau nabung, kata beliau. Beliau dan istrinya adalah guru ngaji, selain beliau seorang marbot. Akhirnya beliau menabung 500 per orang, 1 juta 2 orang, ya. Siang itu suami saya ke sana untuk mengambil uang untuk tabungan, ya. Dan sampai kemudian Bapak Ibu 8 bulan berlalu, suami saya kembali datang ke Pak Hanafi namanya. Pak, udah tabungannya udah 10 jutaan tuh Pak, mau nggak kira-kira umrah dulu bayar belakangan? Bapak Ibu tahu nggak kira-kira jawaban beliau apa? Ada yang berani nebak? Ada yang berani nebak? Angkat tangan boleh. Ya, waktu itu beliau jawabannya apa Pak, Bu? Jawabannya waktu itu kami pikir tidak, atau iya dengan cara umrah dulu bayar belakangan. Ternyata jawabannya di luar ekspektasi kami. Pak Basuki, suami saya namanya Pak Basuki. Bismillah, saya berangkat duluan cash. Istri saya menyusul. Kaget Pak, Bu, suami saya. Loh Pak, katanya tidak punya duit. Berceritalah beliau. Ketika kemarin 10 bulan yang lalu, waktu kami memberikan uang 1 juta untuk menabung, ternyata di malam harinya beliau dipanggil takmir Bapak Ibu untuk apa? Dikasih tahu kalau gajinya naik jadi 1 juta. Uangnya hilang nggak Bapak Ibu yang 500? Ternyata langsung diganti loh sama Allah. Langsung diganti sama Allah Bapak Ibu. Dan saat itu beliau berpikir dengan istrinya, kita tabung 500 pasti nanti kita akan mengecangkan ikat pinggang gitu ya. Kita nanti makannya seadanya aja deh ya. Pokoknya kita nabung untuk umroh. Beliau berpikir begitu dengan istrinya. Ternyata itu kan prasangka kita. Ternyata kata Allah lain. Karena Allah melihat si Pak Hanafi dan istrinya ini sungguh-sungguh Bapak Ibu. Istrinya itu juga penjual nasi yang dititipkan di warung gitu loh Pak Ibu. Ternyata ketika beliau selama menabung itu, yang beliau itu ngira beliau akan hidup hemat, ternyata tidak sama sekali. Kebiasaan beliaunya, misalnya beliaunya biasa makan sehari 3 kali ya tetap sehari 3 kali, biasa makan ayam tetap aja makan ayam. Ternyata tidak mengurangi sedikit pun rezekinya, bahkan istrinya jualannya makin laris manis Bapak Ibu. Akhirnya ketika beliau memutuskan cash, beliau berani jual sapinya. Saya punya sapi di desa Pak Basuki. Ternyata Allah itu benar. Saya belum berangkat saja, Allah sudah kasih saya rezeki sedemikian banyak. Saya berani jual sapi saya. Masya Allah. Disitulah Allah memberikan penyadaran pada beliau bahwa sesungguhnya Allah itu benar dengan segala janjinya. Selama ini kan kita kalau disuruh ke Baitullah itu alasannya kan macam-macam. Banyak nggak Bu alasannya? Bener nggak Bu? Ya kan? Anaknya lah, itulah. Padahal kalau kita mau ke Baitullah itu nggak ada hubungannya sama anak sekolah. Anak sekolah mah sekolah aja Pak, Bu. Rezekinya sudah dari Allah. Emang kita yang ngasih rezeki sama anak kita? Pede amat. Kita punya toko, yang ngasih rezeki toko kita juga Allah. Betul nggak? Yang ngasih kita rezeki ketika kita kerja pun juga Allah Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau berangkat haji, berangkat umroh, bukan karena tempat kerja kita, bukan karena kita yang kaya raya, tapi karena semuanya dengan izin Allah.
Kalau dari banyak kisah yang tadi saya ceritakan, kira-kira orang berangkat ke Baitullah itu pertama bergantung dari apanya Bapak Ibu? Niat. Ketika niat kita sudah kuat Bapak Ibu, dan kita yakin, yakin ya, yang kedua ini yang agak susah ini ya. Niat udah, yakinnya udah apa belum? Bapak Ibu yakinnya udah 100% belum untuk ke Baitullah? Siapa yang sudah 100%? Belum semua ternyata. Itu salah satu kenapa doa Bapak Ibu belum dijawab.